Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, di hari Senin ini, mari kita menaikkan ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan yang telah menuntun kita, memberkati dan menolong kita sampai hari ini, saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keakuanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Makasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Makasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan, kami puji
kami muliakan nama-Mu. Syukur bagi kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami menyembah, di dalam hadirat-Mu kami meninggikan Engkau. Pagi ini kami datang dengan ucapan syukur, kami datang dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu segala keangkuhan hidup kami hancur Tuhan. Sebab Engkau mulia, Engkau kudus ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, merendahkan diri kami Tuhan. Kami tahu kalau bukan Tuhan yang tolong kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Pagi hari ini kami mau Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu. Mari berkati setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Kemarin kita luar biasa diberkati oleh Pastor Adun Mawu yang telah memberikan satu perenungan yang luar biasa dengan judul Guide by Love atau dituntun oleh kasih. Saudara, ayat yang menjadi ayat perenungan kita mungkin di sepanjang minggu ini, ya, ayat tema yang akan kita sama-sama pelajari itu berasal dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Kalau saudara ingat di tahun yang kemarin saya sempat bagikan hal ini buat saudara. Ya, di awal dari tahun 2020 saya pernah bagikan hal ini, yaitu bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita, betapa besar kasih Allah bagi kita, ketika kita memahami betapa besarnya Tuhan mencintai kita, saudara, itu adalah satu pengertian yang luar biasa yang bisa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa berjalan menghadapi hari-hari kehidupan ini. Nah, dalam ayat yang menjadi pokok perenungan kita dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi Petrus memberikan satu kewaspadaan, memberikan satu teguran, memberikan satu nasihat kepada orang-orang yang membaca suratnya. Ya, Petrus menunjukkan surat ini buat orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sedang dicoba, sedang dalam masa-masa sedang dicoba untuk digoyang imannya. Nah, Petrus berkata, janganlah kamu tersesat seperti orang-orang yang tidak mengenal hukum, tapi berpeganglah kepada apa yang telah kamu pegang dengan teguh. Di ayat yang berikutnya, Petrus memberikan satu perbandingan. Ya. Ayat 18 diawali dengan kata tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, penting sekali untuk kita memahami betul bahwa kasih Tuhan bagi kita itu adalah sesuatu yang sudah final. Yesus mati di kayu salib adalah satu kali untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Saudara, kalau iman kita diawali dengan kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, kita mengerti bahwa Tuhan menerima kita, kita mengerti bahwa kita diampuni, kita mengerti bahwa kita diterima dengan begitu luar biasa oleh Bapa di sorga. Jangan beranjak dari apa yang telah kita alami bersama dengan Tuhan. Saudara, orang Israel pada saat itu yang menjadi tujuan dari surat Rasul Petrus ini adalah bagaimana mereka ketika telah menerima Yesus dan menerima keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus, melalui anugerah Allah. Ada orang-orang yang ingin menggoyang iman mereka dengan berkata, nggak cukup kamu hanya dengan kasih karunia.
Kamu harus mengerjakan ini dan itu, kamu harus berbuat ini dan itu. Ada banyak orang yang ingin menggoyangkan kepercayaan mereka, ingin merubah yang seharusnya menjadi hasil dari pembenaran itu, hasil dari keselamatan itu, dicoba untuk dirubah menjadi syarat untuk menjadi selamat. Saya kasih contoh saudara ya. Pada zaman itu ada banyak sekali orang yang berkata, kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan sekian banyak peraturan ini dan itu, peraturan ini dan itu. Kalau enggak, kamu akan kehilangan keselamatanmu. Tapi saudara harus tahu bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Efesus 2 berkata, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Yesus dalam beberapa kali pengajarannya dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, perbuatan kita, perbuatan baik kita itu adalah hasil dari pembenaran Allah dalam kehidupan kita. Kebaikan kita, kesalehan hidup kita, itu mencerminkan bagaimana kita telah menerima kasih yang besar dalam kehidupan kita. Nah, untuk memahami hal itu, kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Saudara coba renungkan, saya dalam perayaan Paskah ini, saya coba merenungkan. Ada seorang hamba Tuhan yang beberapa waktu ini sering menjadi bukunya beberapa saya baca, dan juga beberapa sermon pengajarannya dia juga saya coba untuk pelajari, dan sangat memberkati saya, menguatkan saya. Dan saya ingin kasih tahu buat setiap kita bahwa ketika kita mengerti saudara betapa kita ini dicintai Tuhan. Saudara bayangkan waktu Yesus di kayu salib, saudara renungkan betapa berat beban yang dia tanggung buat saya dan saudara. Dan apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu. Ketika Yesus berkata, "It is finished," sudah selesai. Saudara, itu adalah satu kalau dalam penulisan itu adalah tanda baca titik, saudara. Nggak ada koma setelah itu. Nggak ada lagi setelah itu. Yesus telah membayar lunas segala sesuatu bagi saya dan saudara. Dia telah menanggung dosa sebelum kita menerima dia. Dia telah menanggung dosa waktu kita mengenal dia. Bahkan dia telah menanggung dosa setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dosa yang belum kita lakukan, Yesus telah tanggung di kayu salib. Sehingga kalau kita mengerti betapa Tuhan begitu mengasihi kita, kalau kita mengerti betapa Tuhan begitu mencintai kita, maka kita akan punya satu keberanian untuk kita berkata, no, keselamatanku tidak ditentukan oleh apa yang aku perbuat. Apa yang aku perbuat itu adalah hasil dari apa yang aku terima dari Tuhan. Tuhan memberikan aku kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan memberikan aku anugerah-Nya yang berlimpah. Sehingga setiap kali aku gagal dalam kehidupan ini, setiap kali aku jatuh dalam kehidupan ini, aku bisa datang kembali ke hadapan Allah. Aku tahu ada tangan yang terbuka. Aku tahu selama matahari masih ada, selama aku masih diberikan nafas yang baru, berarti Tuhan masih kasih aku kesempatan satu hari lagi untuk aku bisa kembali kepada Tuhan. Saudara, hendaklah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus, dan kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan kasih karunia-Nya. Semakin kita mengenal betapa Tuhan mengasihi kita, waktu kita ada dalam keadaan yang terpuruk, saudara, kita ada dalam keadaan yang kekurangan, kita dalam keadaan yang tersakiti, dalam keadaan mungkin sakit secara fisik, saudara coba renungkan ini. Yesus menanggung penderitaan yang sama supaya kita bisa terlepas dari setiap hukuman dosa. Yesus menanggung, firman Tuhan berkata, dia menanggung setiap dosa, dia menanggung setiap kesakitan dan malu kita. Waktu kita merasa malu luar biasa di dunia ini karena kita mengikut Kristus. Waktu kita merasa sakit luar biasa di dunia ini karena kita melakukan apa yang benar. Saudara, Yesus ingin kasih tahu kita, harga itulah yang aku bayar untuk kamu supaya kamu menjadi milikku. Supaya kamu terlepas dari tuntutan-tuntutan dosa. Nah, hari ini saya berbicara kepada warga kerajaan yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari sadari saudara bahwa Tuhan begitu mengasihi engkau. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Tidak ada hidup yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Selama kita masih dikasih kesempatan hari yang baru. Selama kita masih dikasih kesempatan nafas yang baru. Mari pergunakan dengan baik. Mari layani Tuhan dengan kehidupan kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Allah, dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Setiap kali kita ada dalam keadaan yang terpuruk, setiap kali kita ada dalam keadaan yang biasanya orang bilang kita sedang jatuh, mari datang kepada Tuhan.
Mari datang kembali kepada Tuhan. Mari lihat bahwa Tuhan lebih menginginkan pertobatan kita daripada kebinasaan kita. Saudara, ayat yang luar biasa, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Harusnya setiap kita percaya ayat ini dan hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus nggak bilang, oke, aku udah bayar 50%, ya, silakan kamu terusin cicilannya setiap hari dengan bikin ini dan itu, persembahan ini dan itu. Enggak, saudara. Kalau kita mau menyanyi memuji Tuhan, lakukanlah karena kita mengasihi Allah. Kalau kita mau menyembah Tuhan, lakukanlah karena memang Tuhan yang layak disembah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, karena memang dia layak disembah. Karena memang dia layak terima segala pujian kita. Kalau kita mau memberikan persembahan, persepuluhan, kalau kita mau menopang pelayanan, melakukan pelayanan misi dan lain sebagainya, lakukanlah karena kita menyadari betul bahwa kita juga dulunya adalah orang yang miskin, orang yang gak punya apa-apa. Bahkan sampai hari ini kita masih hutang banyak sama Tuhan. Karena kita tahu kita telah menerima lebih dari Tuhan. Sehingga kita memberi buat orang lain. Jadi semua perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan sesuatu. Perbuatan baik kita, kesalehan hidup kita adalah hasil akibat dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebelumnya. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi semakin bergairah setelah ini, saudara. Setiap kita menjadi semakin bersemangat dalam melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Setiap kita semakin punya semangat untuk merubah cara hidup kita dari yang dulunya mungkin kita bodoh amat dengan firman Tuhan. Mari kita coba lihat hidup kita. Mari kita coba lihat keadaan kita. Baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang anak. Saudara, karena satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing pribadi. Siapapun kita harus menghadap tahta Tuhan. Dan Tuhan hanya melihat kita. Tuhan gak lihat siapa jadi suami atau istri kita. Tuhan gak lihat siapa yang menjadi orang tua kita. Tuhan gak lihat siapa yang menjadi anak kita. Tuhan berurusan pribadi dengan kita. Sebab itu saudara, mari perhatikan hidup kita. Apakah kita telah mencerminkan? Apakah kita telah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia-Nya? Saya percaya dari kehidupan orang yang semakin mengenal kasih Allah, dari kehidupan orang yang semakin mengenal pribadi Tuhan, siapa yang dia sembah, ada perubahan-perubahan kehidupan. Bukan hanya miskin jadi kaya, saudara. Bukan hanya hamba jadi bos, bukan. Jauh lebih dari itu semua. Kita diselamatkan dari kehidupan kita yang sia-sia. Kita diselamatkan dari cara hidup kita yang amburadul, yang foya-foya. Kita diselamatkan dari cara pikir kita yang pendek dan murahan. Kita diubahkan menjadi pribadi yang bernilai untuk kemuliaan kerajaan Allah di muka bumi. Amin, saudara. Pagi hari ini mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu buat setiap kami, biar kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami semua bertumbuh dalam kasih karunia. Di dalam Yesus Kristus kami tahu kami diterima. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, hamba berdoa Engkau memberkati setiap kami. Biar setiap kami semakin bergairah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.